Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini di studio kita sudah kedatangan seorang dosen cantik nih. Beliau berasal dari Universitas Politeknik Akamigas Palembang. Nah, para mahasiswa-mahasiswi Akamigas Palembang nih, silakan merapat melihat dosennya masuk di podcast One Day One Innovation. Ini dengan Ibu Dwi Putri Lestari STMT. Judul inovasinya adalah akselerasi pembelajaran melalui teknologi digital sebagai transformasi pendidikan melalui metode ASIK, yaitu aplikatif, selektif, inovatif, dan kreatif. Nah, seperti apa nih metode ASIK yang ditawarkan oleh Ibu Putri? Langsung saja ya, kita sapa dulu narasumbernya nih. Halo, apa kabar nih Ibu Putri? Baik, alhamdulillah Mbak Alhamdulillah Santi. baik ya Bu. Bu ini untuk inovasinya pembelajaran dengan metode ASIK ya Bu ya. Betul. Mungkin diceritakan terlebih dulu nih Bu, apa sih Bu yang membuat Ibu menciptakan suatu metode ASIK, latar belakangnya apa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi di sini sebelum mungkin saya menceritakan seperti apa munculnya gagasan inovasi ini. Jadi yang pertama, metode ASIK itu sendiri apa? Jadi metode ASIK itu adalah metode yang kepanjangannya itu adalah aplikatif, selektif, inovatif, dan kreatif yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital seperti itu Ibu. Nah, lantas untuk latar belakangnya sendiri munculnya metode inovasi ini, yang pertama kita ketahui bahwasanya khususnya Indonesia pernah dilanda oleh pandemi COVID-19 itu mungkin di akhir tahun 2019 seperti itu, sehingga membuat proses pembelajaran di kampus-kampus ataupun di perguruan tinggi itu terjadi sedikit hambatan seperti itu. Nah, lantas dengan adanya COVID-19 ini maka muncullah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang secara mudah dipahami, kemudian mudah di-download dan gratis gitu ya, untuk mendukung proses pembelajaran seperti itu. Nah, itu adalah latar belakang yang mendasari. Kemudian untuk latar belakang yang menjadi faktor pendukung motivasi ini, maksud saya adalah inovasi ini diterapkan, yaitu adanya program dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Apa Bu? Jadi dari program pemerintah di sini ada khususnya dari Kemendikbudristek, yaitu di tahun 2002 mengusung program praktisi mengajar. Jadi di sini keharusan praktisi itu dapat memberikan perkuliahan ke perguruan tinggi dengan skillnya masing-masing sesuai bidangnya masing-masing gitu ya. Namun dari sisi lain kita tahu bahwa praktisi memiliki segudang kesibukan, kemudian schedule yang padat, sehingga disitulah kita bagaimana caranya perkuliahan bersama praktisi ini dapat lebih aplikatif dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti itu, Mbak Santi. Oke, jadi sebenarnya awalnya dari kondisi kita kemarin ya Bu ya, dari COVID-19 kemarin ya. Betul. Jadi ada timbul ide bagaimana sih para mahasiswa-mahasiswi ini tetap bisa belajar tentunya ya Bu ya. Betul. Tidak menjadi suatu penghalang dengan adanya pandemi kemarin ya Bu. Betul. Nah, Bu, kalau dari antusiasnya mahasiswa ini bagaimana Bu menanggapi aplikasi atau inovasi metode pembelajaran ASIK ini? Baik, jadi sebenarnya antusiasme bagi mahasiswa itu sangat tinggi, Mbak Santi. Karena apa? Jadi mereka sebenarnya tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti. Karena kita di sini di metode ASIK kita pilih aplikasi yang benar-benar selektif, yang mudah mereka pahamin, kemudian
berbasis web sehingga mereka nggak perlu buat akun lagi gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi dari mahasiswanya juga mungkin tetap menarik ya Bu ya, selama Betul, ini betul kita sekali. mungkin belajarnya offline, tatap muka. Ketika ada pandemi tidak menghalangi semangat mereka, dengan adanya metode asik ini tetap bisa belajar, tentunya dikemas ya Bu ya, Betul, untuk supaya mahasiswa tersebut tetap tidak mengalami penurunan tentunya dalam pembelajaran. Jadi ibu betul, dosennya menciptakan nih suatu pembelajaran tetap yang bisa menjadikan suatu mahasiswa tetap pemahamannya Bu ya, mulai dari betul, pemahamannya, mungkin cara mereka berpikirnya tetap bisa kurang lebih sama dengan yang metode pembelajaran offline ya Bu ya. betul. Nah Bu, dengan metode yang Ibu lakukan inovasi ini dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, apakah mungkin ada perbedaan dari yang sebelumnya offline dengan yang menjadi offline? Apakah mahasiswa ternyata lebih asik nih, lebih gampang karena ada metode baru, jadi pemahaman dari mahasiswa tersebut juga lebih meningkat dengan metode offline tadi. Seperti apa nih Bu? Baik, jadi seperti ini Mbak Santi, sebetulnya perkuliahan kita tetap dilaksanakan secara offline, Mhm, tetap dilaksanakan di dalam kelas, mhm, seperti itu. Jadi pemanfaatan ponsel pintar di dalam mhm, kelas itu lebih kita terapkan mhm, dengan menggunakan penugasan-penugasan secara aplikatif, mhm. menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis, seperti itu. Sehingga mereka lebih antusias untuk mengerjakan soal, dikemas dengan kondisi diberikan durasi waktu tertentu, kemudian mereka dapat langsung melihat hasil dari pengerjaan mereka, Mhm, begitu juga dengan dosennya mhm. dapat memberikan langsung hasil evaluasi pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Biasanya Oke, kan dosen juga terlalu lama untuk periksa tugas-tugas mahasiswa karena banyak sekali tugas yang menumpuk begitu Mbak Santi. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka setelah mereka diberikan latihan soal secara online, kita langsung mendapatkan hasil evaluasi mereka, seperti itu. oke nih, malah ngobrol-ngobrol tentang aplikasi yang sudah dilaksanakan ini ya Bu ya. Nah mungkin apa sih nih Bu yang membedakan aplikasi ini dengan metode-metode aplikasi lainnya dalam pembelajaran yang Ibu ciptakan? Ya mungkin bisa diceritakan nih prosesnya sendiri bagaimana tuh? Apakah masuk ke web tertentu atau masuk ke aplikasi tertentu atau ada metode tertentu sehingga siswanya bisa memanfaatkan metode pembelajaran asik ini? Seperti apa nih Bu tahap-tahap pembelajarannya? Baik, untuk proses pembelajarannya, jadi case-nya ini adalah untuk perkuliahan bersama praktisi. Mhm, Jadi dengan segudang kesibukannya praktisi, jadi praktisi tidak bisa hadir secara langsung ke kampus. Jadi dengan pemanfaatan teknologi digital, kita memanfaatkan video teleconference seperti itu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita download. mhm. Nah, dari sisi lain dosennya sendiri mempersiapkan seperti laptop, kemudian proyektor, sehingga mahasiswa dapat secara langsung berinteraksi melalui video bersama praktisi. Itu untuk proses presentasi perkuliahan. Mhm. Kemudian untuk penugasan, itu mereka asiknya di sini Mbak Santi, mereka nggak perlu buat akun, seperti itu kelebihannya. Jadi hanya butuh 5 menit untuk mensosialisasikan mereka dalam penggunaan aplikasi. Jadi sebelum kita mulai latihan soal, pengerjaan tugas-tugas di kelas, kemudian mereka disiapkan untuk mengeluarkan ponselnya masing-masing, kemudian untuk browsing di web yang sudah kita pilih Mhm, untuk mengerjakan latihan, itu. Kemudian untuk tugas di lapangan, karena kita basicnya dari teknik, mhm. jadi pada saat mereka kunjungan industri, selain mereka diwajibkan untuk membuat laporan dalam bentuk tulisan, mereka juga membuat video maker gitu. Jadi setelah mereka memahami kondisi-kondisi di lapangan, pekerjaan-pekerjaan di lapangan, kemudian mereka membuat dokumentasi dalam bentuk video, kemudian video itu akan mereka upload ke dalam link yang sudah dosen sediakan, seperti itu. Oke nih Mbak, Bu Putri, kalau kan ini mengundang praktisi-praktisi tadi ya Bu ya. Betul. Nah mungkin dari beberapa praktisi yang diundang nih, apa sih yang membuat salah satunya mungkin bisa disebutkan yang mahasiswanya sangat antusias nih, oh ini ternyata ada pembelajaran baru nih dengan kita mengundang eh, praktisi atau dosen yang dari luar ya Bu ya. Dengan mungkin ada variatifnya dalam pembelajaran nih, seperti apa nih Bu?
Iya, betul. Jadi mereka, sebetulnya untuk kuliah bersama praktisi khususnya Politeknik Akamigas Palembang ini sendiri, Mhm, di awal tahun berdiri kita sudah mengundang praktisi, seperti itu Mas Santi. mhm, Nah, di tahun 2022 ini barulah, pemerintah mengusung program di mana adanya kelas kolaborasi antara dosen dan praktisi. mhm, Nah, lalu saya bagaimana juga untuk, membuat hal yang baru dalam proses pembelajaran agar menarik, agar tidak seperti biasanya mhm. gitu, dengan pemanfaatan teknologi digital ini. Jadi mereka sangat, antusias begitu, Mbak Santi. Apalagi tadi sempat Ibu singgung ada di hari pembelajaran ada video maker ya Bu, karena kan Betul, itu penggunaan video mungkin maker. metode pembelajaran yang baru harus Betul, dokumentasikan ya dari betul, pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau dari dilihat perbedaannya cukup banyak memberikan semangat baru ya Bu ya betul betul. di para siswa tersebut dalam pembelajaran ya. Tentunya ada hal baru yang bisa menyemangati mereka dalam pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen yang dari Politeknik Akamigas Palembang Palembang. tadi ya Bu ya. Nah Bu, kalau dalam pembelajaran seperti ini nih, apakah ada hambatan yang berarti nih Bu? Ya, jadi metode ini kan berbasis online ya, Bu. Mhm, Jadi sehingga dibutuhkan, akses internet yang baik. mhm, Karena kalau misalnya dari perguruan tinggi sendiri itu tidak, memberikan akses ataupun jaringan internet yang cukup lancar, mhm, maka akan terjadi hambatan dalam proses perkuliahannya, seperti mhm. itu. Mungkin ada hambatan seperti buffering pada saat kita Oke. telekonferensi gitu, Mhm. seperti itu. Oke, jadi, hambatannya itu lumrah ya, Bu, ya, karena kita Iya. berhubungan dengan teknologi berbasis jaringan ya tadi, Jaringan jadi masalah internet, di jaringan saja. Untuk betul. yang mungkin masalah-masalah yang sangat berarti kurang ya, Bu, ya, karena di sini semuanya sudah tertata ya, Bu, ya, Tertata, mulai betul. dari pembelajarannya, Sarana metodenya, siapa-siapa prasarana, yang akan menjadi, betul praktisi-praktisi yang betul dapat mendukung dalam pembelajaran yang ada di Politeknik Akamigas tentunya ya, Bu. betul. Nah, Bu, sepanjang perjalanan ini harapan apa nih Bu yang ingin diperoleh ke depannya seperti apa silakan? Oke, baik. Jadi harapannya kita tahu bahwa kita sudah berada di era teknologi digital gitu Mbak Santi. Jadi Betul. harapannya untuk setiap perguruan tinggi khususnya dosen-dosen Mhm, sudah bisa mencoba untuk, menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. mhm. Seperti itu mungkin. Oke, nah Bu, mungkin, kalau misalnya ini kan ada tim-tim yang terkait ya Bu ya, mungkin bisa Betul. disebutkan nih ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport nih dalam inovasi ini silakan. Baik, jadi, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada khususnya, Direktur Politeknik Akamigas Palembang Mhm, yang telah memberikan, fasilitas sarana dan prasarana bagi SDM kita untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik, mhm, khususnya pada program, praktisi mengajar. mhm, Kemudian juga ucapan terima kasih kepada, rekan-rekan kerja, kemudian kepada mahasiswa yang sudah antusias untuk mengikuti proses pembelajaran ini dan juga kepada tim IT-nya, Politeknik Akamigas Palembang. Dan juga, yang terakhir, artinya metode ini, bisa diserap, ke setiap perguruan tinggi dengan adanya media sosial gitu. Jadi dengan adanya One Day One Innovation dari Balitbangda Sumsel, harapan yang kami harapkan adalah bisa diadopsi untuk setiap perguruan tinggi, begitu Mbak Santi. oke, ini kami juga mau ucapkan terima kasih sekali nih kepada Ibu Dwi Putri Lestari STMT sudah hadir nih Bu bersama kita di sini, sharing untuk inovasinya di podcast One Day One Innovation. Tentunya kita tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali ya Bu. Baik, Dan siap. tentunya nih kepada sahabat inovasi jika ingin ada nih yang mau ditanyakan kembali ya Bu, ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung nih kepada Ibu Putrinya melalui komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation tentunya bisa dijawab langsung Ibu ya Iya, sama Ibu Putri dan timnya nih. Nah, tentunya sahabat inovasi dalam menciptakan suatu inovasi tidak perlu inovasi yang high teknologi dulu, tapi cukup inovasi-inovasi yang bermanfaat tentunya bagi sekitar kita dengan kepekaan kita terhadap lingkungan. Apa sih yang dibutuhkan tentunya inovasi yang diciptakan oleh Ibu Putri Lestari ini karena beliau adalah dosen lalu melihat apa sih yang bisa menyemangati mahasiswa dalam belajar yaitu timbullah suatu inovasi dengan metode asik ini
sehingga bisa berguna tentunya bagi ibu dosennya sendiri maupun bagi mahasiswa yang ikut dalam pembelajaran ini tentunya. Nah, sahabat inovasi, dalam berinovasi tidak perlu khawatir, ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.